Disampaikan oleh Bapak Ismail Soleh SHI. Saya bacakan susunan kurikulum kitanya terlebih dahulu. Nama Ismail Soleh SHI, jenis kelamin sudah terlihat pria. Tempat tanggal lahir Lampung Selatan 8 Maret 1979. Warga negara Indonesia, alamat rumah Jalan Ratu di Balong, Gang Kenanga, nomor 45, Tanjung Senang, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Alamat kantor Bank Syariah Bandar Lampung, Jalan Gajah Mada, nomor 21, Bandar Lampung. Pakai nomor KTP juga. Ini kayaknya biodata yang dimasukkan ke dalam SIM kok katanya. Rekor anggap sana yang ininya ya. Teleponnya 0813 79685002. Riwayat pendidikan normal SD Negeri 1 Poncokresto tahun 1988 sampai dengan 1992. Madrasah Sanawiyah Al Hidayah 1993 sampai dengan 1996. Ban 1 Sukarame 1997 sampai dengan 1999. IAIN Raden Intan Lampung Fakultas Syariah jurusan Muamalah 1999 sampai dengan 2007. Pelatihan dan seminar yang pernah diikuti tahun 2004, topik uraian temu ilmiah nasional 3 Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, bimbingan praktis memilih ternak sehat dan memenuhi syarat untuk beribadah kurban, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia tahun 2005. Tahun 2006, pemberdayaan pertimbangan dan nasihat hukum Islam dalam pembangunan hukum nasional. Tahun 2007, pelatihan hisab dan ruqyah. Tahun 2012, pendidikan besar perbankan syariah. Tahun 2018, sertifikasi bagi Dewan Pengawas Syariah. Riwayat pekerjaan guru agama Islam pada SMP Pangudirwur Bandar Lampung 2008-2011. Dosen agama Islam di Setie A2L tahun 2008 sampai dengan sekarang, pembina mental spiritual.
2009 sampai dengan sekarang, pengurus Majelis Taklim Rahmat Hidayah. Juni 2013 sampai dengan sekarang, Ketua Dewan Pengawas Syariah. Demikian kurikulum kita Bapak Ismail Saleh. Untuk selanjutnya materi fikih ibadah akan disampaikan oleh beliau. Kepada Bapak Ismail Saleh dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibun. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda min yawmina hadha ila yaumil qiyamah wa ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin yang saya muliakan, al-mukarram guru saya Bapak Kiai Haji Saradanihan, Bapak Kiai Haji Sulaiman Bardan, yang saya muliakan Ketua FKTPQ Kota Bandar Lampung Bapak Saparudin dan jajarannya, yang saya muliakan para ustadz, ustadzah yang terhimpun, yang tergabung dalam FKTPQ, segenap panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada Ustadz Sulhan, ada Bu Erlina, ada Bang Pak Izil, Ustadz Arnasa, semuanya lah yang nggak bisa saya absen satu persatu. Hadirin rahimakumullah, mari pertama kita bersyukur kepada Allah biqaulin alhamdulillah wa syukrulillah wa nikmatillah ala kulli halin wa nikmatin. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam kebaikan, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam kita persembahkan kepada Nabi akhir zaman, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berbanyak baca salawat, amalkan sunnah dan sifat-sifatnya. Semoga kita senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin, para ustadz ustazah yang tergabung dalam FKTPQ, izinkan perkenalkan saya. Saya berdiri di sini untuk ngisi materi fikih ibadah. Tadi kurikulum vitae saya sudah ditayangkan di slide. Waktu itu saya masih muda, 10 tahun yang lalu ya, beserta kurikulum saya. Nah, tadinya mau saya cantumkan semuanya, takut nggak muat namanya kurikulum ya, bisa-bisa saja untuk laga-lagaan. Itu 10 tahun yang lalu, makanya kelihatan masih gagah, masih muda, karena waktu itu entah baru nikah, karena saya menikah 2009 itu baru setahun menikah. Hadirin yang dirahmati dari Allah, saya nggak panjang untuk menyampaikan materi fikih ibadah karena tadi ada pergeseran waktu dan guru saya sudah ada di sini, Bapak Haji Saradanihan, yang nanti akan meneruskan atau ada materi baru yang akan disampaikan. Saya setengah jam saja, ini jam 11. Saya akan membahas tentang fikih ibadah. Saya nggak pakai slide, nggak apa-apa, sudah saya kirim sebenarnya dari laptop ke handphone, terus saya share, kayaknya agak kebalik arahnya. Hadirin yang dirahmati Allah, di antara tugas manusia di dunia ini, sebagaimana semua saya yakin hafal firman Allah surat Ad-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia tiada lain tiada bukan untuk kita menyembahnya, mengabdinya, beribadah kepadanya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang ibadah, tentunya setiap hari kita, waktu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala melalui praktek pengamalan ibadah. Namun sebelum berbicara tentang ibadah, kebetulan saya alumni Fakultas Syariah ya, jurusan muamalah, S2-nya di ekonomi Islam juga, bisnis dan ekonomi Islam. Kita tahu bahwa berbicara tentang ibadah tidak lepas dari kita berbicara fikih. Dulu kita pernah belajar bahwa fikih itu kalau kita kaji dari segi kebahasaan, kita langsung nyambut
Al-fiqhu lughatan ay al-fahmu. Fikih itu secara bahasa itu pemahaman, memahami, kita paham. Makanya dalam ilmu fikih pasti akan banyak pemahaman-pemahaman, akan banyak mazhab-mazhab, akan banyak aliran-aliran. Kalau di zaman Rasulullah SAW, tentunya ketika ada problem, ada permasalahan, kali pertama Al-Quran turun ketika sahabat, yakni orang yang pernah bertemu dengan Rasul. Sahabat itu gampang definisinya, adalah orang yang pernah ketemu Rasul, pernah ketemu saja dalam keadaan muslim, itu disebut sahabat. Ketika ada problem, masalah di zaman Rasul, ada langsung sumbernya. Makanya kala itu nggak banyak aliran-aliran, nggak ada mazhab-mazhab dan lain sebagainya. Setelah berpulangnya Rasulullah SAW, kemudian di era sahabat, di era tabi'in, di era tabi'in, dan seterusnya hingga kita sekarang, maka akan banyak dijumpai beberapa manhaj-manhaj, aliran-aliran, madhab-madhab dan lain sebagainya. Saudaraku yang dirahmati Allah, maka lahirlah fikih yang secara bahasa adalah paham. Sementara ulama ahli fikih, para fuqaha, ketika menerjemahkan fikih itu secara istilah itu apa sih? Secara istilah saya yakin pernah belajar ilmu fikih, bahkan ilmu usulul fikih, entah di pondok ataupun di kampus, di perguruan tinggi. Kita sederhana sekali, saya yakin sudah pada tahu apa itu fikih. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyati al-amaliyati al-muktasabati min adillatiha tafsiliyah. Hukum tentang, ilmu tentang hukum perbuatan yang bersifat amaliyah, ya, bersifat aplikasi, yang bersumber dari sumber hukum yang tafsili, yang terperinci, yakni Al-Quran dan hadis. Nah, ini kan fikih, kita membahas tentang aplikasi amalan ibadah keseharian. Makanya dalam kitab Ta'limul Muta'alim itu ada begini, afdalul ilmi ilmul hal wa afdalul hifdi hifdul hal. Sebaik-baik ilmu itu ilmu yang kita lakukan sehari-hari, dan sebaik-baik penjagaan, harus kita rawat, harus kita jaga, adalah tentang hifdul hal. Ilmu sehari-hari yang sering kita amalkan itu harus benar-benar kita rawat. Makanya fikih kan kita kenal ada fikih ibadah, ada fikih muamalah, macam-macam. Kalau di fakultas syariah itu kan kita kenal ada jurusan ahwalus sahsiyah tentang keluarga, ada jinayah siasah tentang peradilan, tentang jinayah dan seterusnya, juga ada muamalah. Nah, ini yang sering. Juga ada fikih ibadah tentunya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan berbicara tentang fikih ibadah. Fikih ibadah. Kita tahu fikih itu tadi paham, ya. Fikih itu artinya paham. Secara istilah kita membicarakan tentang amal keseharian. Makanya ruang lingkupnya fikih ibadah itu, ya yang pasti kita tahu, sering ini disampaikan, bahwa ruang lingkupnya tentunya yang berkenaan dengan fikih ibadah itu kita harus tahu apa itu ibadah. Ibadah itu kan upaya pendekatan diri at-taqarrub ilallah bimtithali awamiri wajtinabin nawahi, yakni upaya PDKT kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah dan menjauhi segala macam larangannya, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Kita beribadah ada rem, ada aturan, ada normanya, ada pakemnya. Ruang lingkupnya apa saja kalau fikih ibadah? Kita tahu ada ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah khusus dan ibadah umum. Ibadah khusus itu kayak sholat 5 waktu. Sholat zuhur 4 rakaat harga mati, nggak boleh ada kreativitas dalam ibadah ini, ditambahi dengan berijtihad sehingga menjadi 5 rakaat, karena saking nafsunya, saking semangatnya, sedang apa namanya, mabok agama. Ini masya Allah. Atau sholat subuh habis istirahat, saya berijtihad, ngarang ini namanya kan.
sholat subuhnya 8 rakaat misalnya. Itu kan kita berbicara tentang ibadah mahdhah. Kayak tawaf 7 kali diganti 9 kali, maaf. Nah, hal-hal seperti itu. Juga ada ibadah ghairu mahdhah, ibadah apa saja ya, asal niatnya baik, caranya baik, tujuannya baik. Makanya ada hadis Rasul mengatakan, kam min amalin yatasawwaru bi a'malid dunya, betapa banyak amalan itu kelihatannya nampaknya amalan dunia, bi husni niyatihi, karena baik niatnya. Fasara amalal akhirah, maka akan menjadi amalan akhirat. Sebaliknya, betapa banyak amalan kesannya itu religius banget, tapi bisu'i niyatihi, karena buruknya niatnya, maka akan menjadi amalan dunia. Artinya saudaraku hadirin yang dirahmati Allah, perlu saya garis bawahi. Maka ruang lingkup fikih ibadah itu ya tentunya yang pertama berkenaan dengan niat, termasuk toharoh. Yang pertama toharoh dulu, mengkaji tentang toharoh. Selama ini saudaraku yang dirahmati Allah, fikih saya lacak dari kitab yang paling kecil ya. Baik kalau kita dulu ngaji di pesantren, ada Sulam Safinah, ada Sulam Taufik, ada Fathul Qorib, ada Fathul Wahhab, dan Fathul lainnya. Waktu itu belum ada Fathul Google, belum ada. Itu Masya Allah, bab pertama rata-rata toharoh, selain arkanul Islam. Kemudian kita berbicara tentang toharoh. Ternyata di kajian nasional, kalau kita pernah melihat permasalahan-permasalahan kekinian, dulu saya pernah ikut Bahsul Masail tingkat nasional, itu mengkaji tentang air, padahal bab toharoh tentang niyah, tohir mutohirnya seperti apa, air suci mensucikan yang seperti apa. Waktu itu masih heboh-hebohnya aqua, terus air-air isi ulang dan seterusnya, trios galon-galon itu, karena air butek bisa disuling menjadi bersih dan seterusnya. Apalagi sekarang PDAM yang lagi hebat, ada apa itu KPBU Sepam dari Tegeneneng. Sungai apa di Tegeneneng? Di Tegeneneng tahu sungai apa? Wahai sekampung, tahu warna airnya? Tahu warna airnya? 27 kilo. Ada pipa besar, saya berdiri dalamnya aja nggak sundul. Lewat lintas Sumatera itu. Nah sekarang lagi ke sini nih. Nah itu proyek nasional, nanti akan masuk 750 liter per detik. Itu akan menjadi air premium, akan menjadi air siap diminum dan seterusnya. Ini Masya Allah, ini menjadi kajian. Dulu kita kan cuma berbicara toharoh tentang air suci mensucikan seperti apa, nah, cuma air hujan, air sungai, air sumur. Sekarang lebih keren, pembahasan sampai tingkat nasional, di mana-mana sampai berbicara air butek bisa jadi jernih. Saya nggak yakin air yang kita minum itu sumber bahan bakunya itu adalah air yang tadinya memang sudah jernih dari mata air. Butek-butek kok. Tapi karena proses hilang rasa, bau dan warna, sehingga bisa kita konsumsi dan seterusnya. Kayak kemarin heboh tentang vaksin apa itu? Bukan Sinovac, itu halalan thayyibah. Presiden juga udah suntik. Yang baru cari sendiri. Vaksin apa? Astra. Itu malah kan lewat melalui pankreasnya babi misalnya sampai dikaji apa statusnya, apakah najis atau enggak dan lain sebagainya. Padahal syarat najis kan ada rasa, ada bau, ada warna. Nah itu saking kecilnya, pakai mikroskop kecil nggak bisa, mikroskop yang paling canggih nggak bisa. Kayak contoh lalat hinggap di kotoran, lalat hinggap di kotoran, kemudian hinggap di baju Anda mau sholat, najis nggak kira-kira? Mikir pasti.
Apalagi itu lebih kecil dari itu. Nah, ini problem-problem kekinian. Nah, kita kenal ada namanya najis ma'fu dan seterusnya. Dulu kita berbicara waktu zaman saya kecil, ma'ul kulatain, air dua kula. Sekarang di Bandar Lampung, di kota-kota hampir nggak ada anak-anak santri yang paham tentang air dua kula. Taunya air dari keran. Iya, zaman saya masih pakai gentong. Bisa berantem tentang bab toharoh ini karena berbeda aliran. Yang satu wudhu satu ember diobrok-obrok. Sementara kita kenal air mustakmal dan seterusnya. Akhirnya bingung. Itu zaman dulu kan, zaman sekarang nggak ada problem saya rasa karena keran langsung dari airnya. Ini kan akan berbicara toharoh nih saudaraku. Makanya toharoh itu akan terus berkembang. Ini akan menjadi kajian fikih ibadah tentang toharoh. Kayak kita sudah mulai berbicara tentang air, berbicara mandi janabah dan seterusnya. Apa faktor yang menyebabkan mandi besar dan seterusnya. Kemudian apa yang nggak boleh dan lain sebagainya. Ini banyak dalam kajian-kajian fikih. Saya rasa sudah semuanya ngerti. Yang pasti kita sebagai tugas guru ngaji tentunya harus pahami itu, sampaikan kepada anak-anak didik kita agar nggak gagal paham dalam memahami bab toharoh ini karena sangat krusial, sangat penting. Lil wasaili hukmul maqasid. Artinya kan begini, wudhu itu kan perantara untuk suksesnya, mandi itu sukses untuk suksesnya sebuah peribadatan. Maka ketika mandinya nggak benar ataupun wudhunya nggak benar, nantinya tentunya saudaraku yang dirahmati Allah, ini akan rusak. Dan anak-anak sekarang bayangkan sudah balik nggak paham, barangkali dulu nggak pernah ngaji kitab. Dulu kita ngaji kitab itu masalah diajarin kapan kita balik. Perempuan dengan umur 9 tahun, laki-laki menurut mazhabnya Imam Asy-Syafi'i umur 15 tahun dengan ditandai mimpi dan seterusnya. Anak-anak sekarang nggak ngerti. Kemarin saya punya santri, saya pernah jadi guru ngaji, sekarang juga masih guru ngaji. Iya, saya pernah ya hampir 20 tahun jadi guru ngaji. Murid saya pernah 250. Itu lillahi ta'ala, pelita pegawai lillahi ta'ala. SPP-nya dulu itu cuma 3.000. Tapi hampir 93% santrinya lupa bayar waktu itu. Iya, dulu ada apa ya, PGNI ya, Persatuan Guru Ngaji, sudah buat rekening sampai sekarang nggak ada isinya. Saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, ini jam berapa? Oh ya, sebentar lagi. Soalnya sudah saya buat kok. Berbicara tentang toharoh, tentang mandi. Mandi besar itu untuk apa saja, untuk kegunaan apa saja. Belum berbicara wudhu, ini kan berbicara toharoh, wudhu ya. Ternyata saya pernah ngecek, baik yang anak-anak masih dalam pendidikan TPQ, dulu TPA ya, bener memang zaman saya masih TPA. Sampai sekarang pelangnya masih TPA banyak. Ya, ini luar biasa. Ini wudhu ini kadang-kadang kita tidak jeli, tidak ngemati. Kita tahu rukun wudhu misalnya ada 6 dan terusnya. Tapi dalam prakteknya saya pernah melihat di beberapa perguruan tinggi. Saya pernah ekskul ngajar bahasa Arab di Unila, pernah di UBL. Saya punya nomor induk dosen di A2L. Sekarang saya ngajar fikih ekonomi Islam di Ma'had Ali, Madarijul Ulum dan seterusnya. Itu di antara bidang saya ngajar. Saya mati, bahkan di pengajian ibu-ibu saya kadang-kadang ngantri di tempat wudhu. Ada orang wudhu itu Masya Allah sederhana banget loh. Doanya aja, perasaan saya lafal niatnya aja udah salah. Ada yang begini wudhu, maaf ya, ini perlu kita luruskan. Ini tugas kita. Ada yang wudhunya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudhu'a dirafil adasil asori wardo lillahi ta'ala. Saya mikir, dan ini banyak banget kejadian, bisa dicek. Enggak emaknya, enggak bapaknya, enggak anaknya. Saya tanya, kenapa kau udah berbagi doa wudhu biar nyukup untuk anggota tubuh? Kok gitu ya? Padahal di kitab aja Safinatun Najah Sulam Taufik itu bahwa
ketika kita basuh muka, itulah nawaitu wudu'a yang kita baca habis di sini. Baca nawaitunya aja banyak yang salah. Nawaitul wudu'a apa nawaitu wudu'a? Ya, kita sederhana. Saya nggak mau berbicara yang tinggi-tinggi. Saya ngecek rata-rata hampir 60% orang masih pakai nawaitu wudu'a li rafil hadath. Padahal kalau kita tarkib bahasa Arabnya, nahwu sorobnya, coba yang benar seperti apa? Di buku persolatan, ya kan? Yang agak gede itu buku persolatan, yang agak representatif itu ada Fikih Islam karangan siapa itu? Pak Sulaiman Bardan. Salah. Sulaiman Rashid maksud saya. Itu orang Sebarus tuh. Ini bagus banget. Itu nawaitul wudu'a, saya ngecek di buku persolatan nawaitul wudu'a. Kadang kita kebawa tradisi, ya, nawaitul wudu'a, nawaitul wudu'a. Tidak diajarkan kepada anak kita ketika cuci tangan baca doa apa, alhamdulillah ja'alal ma'a tahura, kumur baca apa, baca muka kayak mana setelah nawaitul wudu'a. Allahumma bayyid wajhi yauma tabyaddu wujuh wa taswadu wujuh. Tangan Allahumma atini kitabi biyamini wala tu'tini kitabi bisyamli. Allahumma harim sya'ri wa basari ala nar. Nah, kadang anak sampai sekarang ini tugas kita loh, bab taharah. Saya nggak ngajarin kalian, saya yakin sudah pintar semua, namanya guru ngaji. Untuk lebih meningkatkan kompetensi dan seterusnya. Iya, bagaimana membasuhnya ya Allah? Ada banyak banget kasus itu membasuh muka loh. Ibu-ibu ya Allah mau kondangan, sayang bedaknya paruhnya mahal, wudunya gini doang. Dia nggak memahami batas muka itu dari mana. Buka surat Al-Maidah ayat 6. Bagaimana tentang wudhu dan kajian tafsirnya dan turunan fikihnya seperti apa. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum dan seterusnya. Cek dan seterusnya. Nah, ini bab-bab wudhu sederhana. Makanya di min, baik min 1, min 2, min 3, min 4, min 5 dan seterusnya. Kemarin saya lihat anak saya perhatikan, karena anak sekarang kan sekolahnya daring ya. Gara-gara pandemi, gara-gara corona ini, masya Allah kasihan anak sekolah sektor pendidikan, kasihan. Yang kasihan siapa? Siapa? Semuanya. Yang pasti semuanya. Lebih-lebih orang tuanya. Dalam hal ini ibunya. Bapaknya lebih sibuk dengan kerjaannya, bukan apatis loh. Iya, ibunya sudah mikirin urusan sumur, kasur, dapur, urusan masak-masak, masih mikirin absen dulu buat anaknya. Betul nggak? Mikirin kuota, betul nggak? Mikirin tema 1, tema 2, tema 3, betul nggak? Benar. Ya. Makanya ayo ini menjadi tugas kita, bagaimana toharohnya yang benar. Mandi, wudhu, ajarin. Ada anak kecil nangis, anak SD, kenapa? Katanya darahan pantatnya, kejadian di Waikandis, nangis. Nggak taunya menstruasi pertama, nggak ada pendampingan dari orang tua. Sangkain bisulan, darahan dan seterusnya. Kan sangka. Oke, toharoh saya yakin sudah paham semuanya. Kemudian tentang sholat nih. Nah, ini tentang sholat. Kita akan berbicara tentang sholat, baik itu sholat wajib ataupun sholat sunat. Saya rasa paham semuanya. Dulu saya kenal rukun sholat ada 17. Cuman di fikih buku-buku panduan itu ada 13, betul nggak? Iya, karena dia menggabungkan antara tumakninah, betul. Nah, seperti itu. Nah, sekarang ada sholat, orang masya Allah dari gayanya membuat orang bingung. Kalau kita buka mazahibul arba'ah, mengangkat tangannya, rafa'ah yadayhi fawqa ra'si, mengangkat tangannya di bawah kepala. Ini anak kebingungan. Makanya kalau bisa mengajarkan anak itu saklek. Belum saatnya diajari perbandingan mazhab. Ngajarin anak ada yang gini. Ada yang sampai fawqa udunaihi, sampai 2 telinga. Ada yang fawqa sadri. Ada yang fawqa surrati, sampai pusar. Ada yang muter-muter macam-macam. Anak bingung loh. Makanya tolong kita pesan pertama untuk anak kita ketika mengajarkan sholat, tolong ajarin yang benar. Mulai dari rukun 17 itu ataupun 13, bagaimana berdirinya, berdiri aja ada macam-macam. Ada yang rapot, ada yang mengkangkang. Adalah, iya. Iya, ini kan masya Allah fenomena-fenomena ini yang kasihan siapa? Kalau kita yang sudah paham sudah, apalagi misalnya alumni Usuluddin bidang apa, muqaranah fil mazahib, perbandingan mazhab, siap menerima perbedaan. Tapi terkadang kita nggak siap menerima perbedaan, anak yang kasihan.
guru ini ngajarin seperti ini, Allahu Akbar. Sebelahnya Allah Akbar. Yang bingung siapa? Emaknya aja masih bingung. Iya. Makanya tolong bab salat baik dari bacaannya. Ini sebelah ada yang misalnya takbiratul ihramnya seperti apa, kabironya seperti apa. Kabiro aja ada macam-macam. Kemudian gerakan-gerakannya ada yang ramai sekarang begini. Belum nonjoknya. Ada yang males. Ada yang semangat. Ada yang Itu tugas Anda mengajarkan anak Anda, anak didik Anda seperti apa. Manhajnya harus jelas, fikihnya harus jelas, dan saya merasa disinilah letaknya kita wajib bermazhab. Kira-kira bermazhab itu wajib nggak? Wajib nggak? Di kitab Al-Um ya, atau di kitab Ar-Risalah, usul fikih nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu mantik, ilmu bayan dan seterusnya. Dia langsung begini maaf. Makanya disinilah kita mengakui kelemahannya, kelemahan kita. Makanya di Muqaddimah Sahih Muslim dikatakan al-isnadu minad dini, isnad sanad keilmuan, mazhab ya, ataupun sanad keilmuan itu bagian dari agama. Fangduru amman ta'khudhu dinakum, maka kalian lihat dari mana kalian ngambil ilmu agama, dari siapa kalian ngambil ilmu agama. Termasuk anak santri kita kan ngambil ilmu dari kita, pertanggungjawabannya besar. Kalau salah doktrin agamanya, ngajarkan agama, apalagi fikih yang selalu membuat perbedaan. Kayak kemarin saya mau berantem sama khotib, kebetulan saya lagi nggak ada jadwal sholat di masjid tempat saya. Khutbahnya pakai handphone, ya, paling mati. Ini apa nih? Salah terus. Sudah kayak ceramah menggebu-gebu semangat. Saya ingat di kitab I'anatul Thalibin, di kitabnya Imam Al-Ghazali, menggerak-gerakkan tangan yang berbeda itu makruh. Waduh, ditambahin macam-macam ya. Akhirnya saya dudukkan, saya terpaksa sholat zuhur sendirian. Jamaah udah geringsang, curhat. Artinya hal-hal seperti itu juga menjadi pembahasan. Ini tentang sholat loh. Ini baru sholat wajib, saudaraku. Makanya anak kita, ayo benar-benar diajarkan dengan amaliyah yang baik dan benar. Itu tentang sholat. Syekh Abdullah Mubarak mengatakan bahwasanya laulal isnad laqala man sa'a wa masa'a. Kalau orang andai kata tidak ada sanad, tidak ada mazhab, maka orang akan berbicara agama sesuka hatinya. Nah, makanya hati-hati. Kita ngaji fikih untuk anak kita, jangan macam-macam loh. Kalau kesalahan akan menjadi kesalahan jariah. Kesalahan jariah. Makanya buat anak-anakku wudunya nanti dibenerin. Sholatnya dan seterusnya. Belum gerakan-gerakan dan lain sebagainya, bacaan-bacaan dan seterusnya. Kemudian puasa. Nah, ini tentang puasa. Kan namanya fikih ibadah. Saya sampai haji aja kan toharoh. Kemudian sholat, puasa, zakat, haji beres. Pas setengah 12 selesai. Kemudian puasa, bentar lagi ini puasa ya. Ini tanggal berapa? Tanggal 3. 10 hari lagi. Tanggal 13 insya Allah puasa. Majelis Tarjih Muhammadiyah sudah menebarkan jadwal imsakiyah. Nahdlatul Ulama paling nanti di akhir Sya'ban nunggu akan melakukan ru'yah. Ini kan ada yang ahli ru'yah, ahli hisab. Ru'yah itu melihat, hisab itu merokok. Iya. Ini bentar lagi puasa. Ini siap-siap di Indonesia berbicara tentang puasa akan rame nanti. Kita ingat dulu di Gorontalo 3 hari sebelum yang lain puasa sudah puasa duluan. Di Sulawesi juga ada, di daerah Aceh, Sumatera Utara sana juga ada. Tuh. Di Indonesia acap kali sering terjadi perselisihan puasa. Nah, tugas kita nih, jangan karena keegoisan organisasinya sehingga mengalahkan akal sehat. Artinya apa? Memang
kita diingatkan hadis Rasul, sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah karena melihat hilal, berbukalah lebaran karena melihat hilal. Kalau musim mendung, sempurnakan bilangan Sya'ban 30 hari. Nah, ini kadang-kadang kita ya Allah. Nah, ini tugas kita. Pasti kita kadang akan menjadi bulan-bulanan pertanyaan orang tua wali murid kan seperti itu. Puasanya kapan sih? Kapan sih? Kapan sih? Saya gampang jawabnya, ikut pemerintah. Saya ingat hadis Rasul, wa idza talaqtum fa alaikum bisyawadil aqdam mal haqi wa ahli. Kalau terjadi perselisihan pendapat tentang urusan agama, apalagi awal Ramadan atau awal Syawal, hendaklah kalian berpegang teguh kepada mazhab mayoritas. Fa alaikum bisyawadil aqdam ma'al haqi, yang punya otoritas, ya, yang punya kekuasaan, wa ahli, yang punya kompetensi. Kan seperti itu. Bukankah pemerintah punya Kementerian Agama, punya MUI, punya IJMI, punya Nahdlatul Ulama, punya Muhammadiyah, punya Al-Wasliyah? Mereka akan melakukan ru'yatul hilal, akan melakukan hisab, akan isbat. Itulah yang kita ikuti tentang berpuasa. Gak usah dulu-duluan. Kalau dulu-duluan kasihan di ujungnya. Ingat 2012 pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan parade beduk di Saburai. Masyarakat sedang nunggu, sidang isbat belum kelar. Ada yang nekat sholat taraweh, ada yang sudah takbiran, mama sibuk di dapur nyiapin opor. Jam 8 pengumuman, lebaran nggak jadi besok, maaf aja. Kan seperti itu. Belum tata cara puasa, kita akan dipermasalahkan tentang bilangan sholat taraweh jumlahnya. Saya ngecek di Bandar Lampung ada 800 masjid, 700 musola. Kalau daerah pesisir Antasari ke sana itu rata-rata 23 rakaat. Tapi Antasari ke sana itu rata-rata 11 rakaat. Saya ngecek. Ini akan terjadi perselisihan. Bagaimana nasib anak-anak kita? Bagaimana nasib masjid yang belum siap menghadapi perbedaan? Kalau kita membaca ini berdasarkan hadits riwayat Aisyah, bahwasanya Rasulullah nggak pernah nambahin sholat malam kapan saja, termasuk sholat taraweh, kecuali dengan 8 rakaat. Sementara waqala ahlul ilmi, seluruh imam mazhab dan ahli ilmu, para sahabat itu 23. Nah, kita mau pakai yang mana? Akhirnya ngeles. Yang dekat dengan Rasul siapa? Kan Aisyah serumah. Ya, ini kan repot. Ini nggak tuntas sampai sekarang. Besok akan rame lagi. Bagaimana tugas guru ngaji? Ya, tugas guru ngaji. Sholat raweh aja, debat. Niatnya baru niatnya. Soli sunatat tarwihi, tarawihi, trawehi. Mana yang benar? Tarwihi, tarawihi, trawehi. Yang benar mana, Bu? Pak Ustadz. Nanti anak nanya, soli sunatat tarwihi, soli sunatat tarawihi, soli sunatat trawehi. Nah. Iya kan? Iya. Nanti ketika witir bingung, di sana 3 rakaat belabas. Di sini 2 tambah 1. Karena sholat kalau sudah salam katanya mustakil, sudah terpisah. Kenapa ditambahin 1? Ini ada. Kemarin Gus Baha pernah menyampaikan itu. Padahal itu untuk pancingan biar kita mikir. Kan seperti itu. Bingung. Sholi sunatal witri rakaat ini 2 rakaat. Sholi sunatal witri salah rakaat. Sholi sunatal witri apa ini? Iya. Debat lagi niat puasa nanti. Nawaitu sama hodin anadai fardisari Ramadana Ramadani Ramadanu nanino. Di kampung saya sampai sekarang masih nih. Ya. Dia pakai domir mutakalim takdirhu ana. Oh, Ramadani, niat puasaku apa itu? Bingung saja. Nanino masih bingung. Nanti bingung meletakkan niat. Niatnya itu jam berapa? Habis tarawih, tengah malam, apa waktu sahur? Bagaimana hukumnya? Nawaitu sama hodin dibaca jam 7 karena nggak sahur nggak tarawih. Bukan ya. Untuk membedakan puasa wajib dan puasa sunnah. Ini banyak kasus-kasus loh seputar puasa. Belum berbuka puasa. Ini doa berbuka puasa kan ada 3 yang saya pahami. Pendek, sedang, panjang. Ini mau yang mana? Lapar hari pertama, tokdeng lapar, bismillah, sah. Yang kedua, pakai yang lumrah. Allahumma lakasum tu wa bika amantu ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Sedang.
Tapi dulu saya ajarin panjang banget, tapi sampai sekarang masih hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu dhahabat wa ma'u waqtalatil uruqu wa thabatal ajru. Insyaallah ta'ala minal aminin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Astaghfirullah min kulli dzambin azim. Hatu bila repot. Ya terserah. Anak kita mau diajarin yang mana? Kan seperti itu. Iya kan? Itu tentang puasa. Belum syarat rukunnya, nggak usah dibahas. Nah, itu nanti ada di soal. Iya. Kemudian zakat. Nah, ini kan puasa sudah. Zakat. Saya mau bahas yang wajib-wajib. Zakat fitrah, zakat mal, zakat profesi. Nah, ini macam-macam pembahasan tentang zakat. Sekarang ada Basnas dan seterusnya. Tapi potensi zakat di Indonesia ini belum maksimal. Mestinya berapa 300 triliun apa baru 3 triliun apa-apa, artinya PR banyak. Nah, sekarang kan permasalahan zakat banyak, zakat fitrah, zakat mal itu dah lumrah, zakat profesi dan seterusnya. Zakat pertanian kayaknya nggak ada di Bandar Lampung, cuman punya lahan 80 hektar di Bandar Lampung ini yang masih kosong. Di Tanjung Seneng banyak, tapi semeter sudah 1.500, 1.500.000. Kalau investasi beneran. Saudaraku hadirin yang dirahmati oleh Allah, zakat tolong kasih pengertian, karena potensi-potensi zakat juga banyak, tapi lembaga-lembaga zakat juga banyak. Tapi kan ada sempat kemarin ada fit and proper test untuk menjadi pengurus Basnas tuh, itu dilacak semuanya, ternyata kadang ngawur. Kita berani buat apa ya, Basnas ataupun lembaga ataupun unit dan seterusnya, ternyata ada salah salur, bahkan berafiliasi dengan aliran-aliran menjadi donatur. Ini hati-hati, sekarang ini lagi sensitif, donatur teroris. Ini banyak dari zakat kita ternyata larinya ke sana. Kita karena dapat label promosinya dan seterusnya. Kemarin itu saya melihat ketua salah satu tim selnya itu, saya sempat ngobrol. Ya, Haji Isamuddin itu rumahnya Antasari itu, PBNU itu. Pak Isamuddin, dia kan kemarin ngetes bahasa itu. Saya datang ke rumahnya, pengen tahu tentang. Ternyata ada yang lari ke Suriah dari zakat itu. Ada yang lari ke ISIS, macam-macam. Nah, jangan-jangan dari kita duitnya. Makanya jangan sembarangan menghimpun dan menyalurkan. Posisi kita sebagai amil dan seterusnya. Guru ngaji kan menjadi sasaran dong. Sasaran apa? Fisabilillah. Iya. Di kampung saya ini sampai sekarang kalau ada orang zakat fitrah atau masih zakat mal itu masih yang diincer itu ya guru ngaji. Cair kalau di bandara di kampung itu guru ngaji itu. Dapat janggol, tahu janggol? Panen beras, padi setahun 2 kali itu dapat bagian guru ngaji. Kalau di Bandar Lampung ya guru ngaji insya Allah berkah sejahtera. Amin. Caranya ikhlas. Yang penting ikhlas. Tadi saya ingat Pak Sulaiman Bardan menyampaikan di balik maskernya itu ada senyuman ikhlas itu. Benar-benar. Padahal bebannya banyak. Karena pernah ada yang masang di status, bagaimana nasib kami guru ngaji, para dai di musim pandemi. Ya Allah, anak ngaji online nggak bayar. Nah ini, tolong perhatikan zakat itu tadi. Potensi-potensi zakat itu masih banyak dan seterusnya. Belum haji saudaraku. Nah ini yang terakhir lah ya. 11:30 jam berapa? Sekarang jam berapa? 11:30 ya, pas kan? Saya janji tadi 11:30, cuma setengah jam saja. 4 menit lagi ya. Biasa saya ini waktu ngisi siaran di TVRI, Pak Ustadz 15 menit, nggak lebih nggak kurang. Mana ceramahnya? Pakai mukodimahnya nggak usah panjang-panjang, nggak usah yang terhormatnya banyak. Saya ingat waktu ada Pak Sahrudin dulu acara halal bihalal, yang terhormatnya itu 5 meter. Pak Sahrudin karena ngejar waktu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat sebagaimana tadi MC sebutkan. Tidak. Kemudian tentang haji nih. Wah, ini lagi seru sekali tadi saya sama Pak Yai Sulaiman Bardan ngomongin tentang haji. Termasuk umroh. Nih. Ya Allah. 3 Maret saya ingat pasien pertama kedua COVID di Indonesia itu
Sekarang sudah bulan April 2021, sudah nge-haul COVID kita kemarin itu ya. 3 Maret. Nggak permisi, Masya Allah. Sektor ekonomi habis-habisan. Pemerintah pusat habis anggarannya rata-rata untuk pencegahan COVID ini, termasuk di kabupaten kota, gubernur. Karena pendapatan asli daerah terjun payung, terjun bebas, bukan payung. Perhotelan nggak ada pengunjungnya. Dulu saya bawa artis Ustadz dari Jakarta, seminggu mau nginep tahun baru di Bandar Lampung, seluruh hotel baik bintang 5 ataupun bintang 7 itu habis semuanya. Beneran, makanya kenapa perhotelan di Bandar Lampung itu luar biasa cepatnya. Pernah saya teleponin, sampai saya teleponin, ya Allah, nggak ada di hari-hari tertentu. Sekarang kosong kayak rumah hantu. Di Novotel itu serem sekarang. Karyawannya banyak dipulangin orang-orang bumi waras. Swear. Ya. Ini Masya Allah. Sektor ekonomi, mal-mal, rumah makan dan seterusnya. Maka pendapatan, bidang keagamaan, ngaji aja masih pakai jaga jarak. Kita mau mengadakan acara ini, tadi ada gugus tugas yang melihat, saya ngobrol di depan tadi. Iya, saya ngaji paling hanya 40 orang dan seterusnya. Kita ingat kemarin Idul Fitri, Idul Adha, repot orang tua latihan khutbah untuk istri dan anaknya. Ya. Ya. Nah sekarang haji dan umrah wallahu alam Bandar Lampung ada sekitar 750 tahun 2019 sampai 2020 kemarin mau berangkat bulan Maret, keburu ada Covid. Sampai sekarang wallahu alam bisawab. Ampuri kerepotan di mana-mana. Asosiasi apa itu? Perjalanan umroh apa itu? Ini Masya Allah, se-Indonesia belum haji. Saya mestinya berangkat tahun kemarin. Ada orang baik berkahnya guru ngaji. Saya ceramah, terus anaknya minta ajarin ngaji. Bapaknya punya tanah 2 hektar sawah di Pajar Baru, ngejual 1 hektar 2 miliar untuk berangkat haji. Sudah daftar. Syaratnya Pak Ustadz ikut, saya yang nanggung perjalanan pulang balik. Alhamdulillah kata saya. Plus lagi 4 orang sampai sekarang belum berangkat. Ya Allah, ini problem, umurnya 66 lagi ya Allah. Repot itu. Ya mudah-mudahan kita semuanya ya coba pelajari haji, umroh, apalagi musim pandemi seperti ini. Banyak aturan-aturan, banyak regulasi dan seterusnya. Mudah-mudahan kita semuanya, saya nggak berbicara, saya hanya garis-garis besarnya saja. Karena saya kalau mau detail nanti waktunya ya. Ini sudah setengah 12, jadi kesimpulannya materi kita adalah tentang fikih ibadah. Fikih itu paham. Apakah pemahaman Anda tentang fikih ini gagal apa enggak? Itu tergantung Anda. Ya, bagaimana membuat paham anak kita kaitannya dengan toharoh, dengan sholat, tentang zakat, tentang termasuk tentang haji ataupun umrah. Itu saja. Ikan cepat, ikan gabus, ikan lele, berenang di air tawar, lebih cepat bagi tele-tele. Karena sudah setengah 12, saya yakin ada yang belum sarapan, ada yang keruk-keruk terasa lapar. Itu saja. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu